Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, selamat datang di channel Kak Anita. Hari ini kita akan belajar tentang latihan kimia farmasi dasar ya. Sebelumnya jangan lupa subscribe gratis dan senantiasa ikuti channel Kak Anita, bunyikan lonceng serta berikan komentar kalau misalnya ada yang masih bingung. Yuk kita lihat ya apa latihan kimia farmasi dasar hari ini. Ya, materinya meliputi dari yang pertama adalah senyawa hidrokarbon, meliputi alkana, alkena, dan alkuna. Yang kedua gugus alkohol, yang ketiga adalah gugus ester. Yang keempat gugus aldehid, yang kelima gugus keton, yang keenam gugus asam karboksilat, dan yang terakhir adalah gugus ester. Ya, yang pertama senyawa hidrokarbon. Nah, ini ada soal yang pertama. Hidrokarbon dikelompokkan dalam hidrokarbon alifatik, alisiklik, dan aromatik. Senyawa pentana merupakan jenis hidrokarbon apa? Ya, jadi nanti silahkan digambarkan senyawa pentananya. Nah, dia termasuk golongan apa? Ya, yang senyawa alifatik, alisiklik, dan aromatik sudah saya bahas di channel sebelumnya. Terus yang soal kedua, ini pertanyaannya adalah jenis atom karbon terdiri menjadi 3 macam, yaitu karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Nah, di antara senyawa pentana, 2-metilpentana, 22-dimetilpentana, 2,4 dimetilpentana, 2,3,4 trimetilpentana, dan 3,3 dimetilpentana yang memiliki atom karbon kuaterner adalah, tipsnya adalah kalian harus menggambarkan strukturnya, kemudian mengidentifikasi yang mana termasuk karbon kuaterner. Untuk soal nomor 3, ini ditanyakan senyawa 2-metilbutana memiliki hidrogen sekunder pada nomor berapa. Nah, ini digambarkan senyawanya dulu, baru diidentifikasi pada nomor berapa. Jadi gampang ya untuk senyawa hidrokarbon karena sudah ada di channel YouTube saya. Ayo dicari. Yang kedua adalah alkana, dia termasuk hidrokarbon. Nah, ini harus menggambarkan struktur dan memberikan nama struktur. Untuk gambar struktur, tipsnya jangan lupa yang pertama adalah gambarkan rantai induknya. Kalau misalnya alkana, berarti rantai induknya adalah alkana. Setelah digambarkan rantai induknya, berikan nomor, terserah, mulai dari ujung kanan atau ujung kiri dari struktur. Kemudian baru dipasangkan cabangnya, nomor berapa. Nah, itu cara menggambar struktur. Sedangkan untuk memberikan nama struktur, tips yang pertama adalah tentukan rantai yang paling panjang. Karena ini alkana, jadi tentukan rantai alkananya. Nomor 1 dimulai dari yang terdekat dengan cabang. Gitu. Baru diurutkan. Terus nama cabangnya mengikuti urutan alfabet. Kalau misalnya antara bromo dan fluoro, nah B kan lebih dahulu daripada F, sehingga walaupun nomor cabangnya terakhir, maka B atau bromo itu dituliskan terlebih dahulu. Terus selanjutnya senyawa hidrokarbon adalah alkena. Nah, di sini alkena sama seperti alkana, gambarkan struktur serta tentukan nama struktur. Untuk menggambarkan struktur ini aturannya seperti alkana, jadi buatlah
rantai induknya yang paling panjang. Jadi yang rantai induknya adalah alkena. Kemudian berikan nomor, baru kemudian tambahkan cabangnya sesuai dengan nomor cabang. Untuk membuat nama struktur, nomor 1 adalah nomor yang terdekat dengan gugus alkena. Selanjutnya, setelah terdekat dengan gugus alkena, baru yang terdekat dengan cabang. Terus cabangnya diurutkan sesuai dengan alfabetnya. Terus hidrokarbon selanjutnya adalah alguna. Ini contohnya, latihannya sama, adalah menggambarkan struktur dan memberikan nama struktur. Untuk tata nama alguna ini agak salah ya, bukan alkena tapi alguna. Jadi nanti nomor 1 adalah nomor yang terdekat dengan gugus fungsi, baru dilanjutkan selanjutnya nomor selanjutnya. Nah, untuk cabang itu juga disesuaikan dengan alfabetnya. Yang kedua adalah gugus fungsi alkohol. Nah, alkohol ini ciri khasnya ada OH atau yang berakhiran dengan ol. Yang pertama latihannya kalian harus menggambarkan struktur dari molekul. Tipsnya adalah tuliskan rantai yang terpanjang. Yang kedua berikan nomor urutan, baru letakkan cabang-cabangnya sesuai dengan nomor urutan. Itu yang nomor 1. Sedangkan yang nomor 2 ini, mengapa titik didih etanol lebih tinggi daripada dimetil ether? Nah, ini tipsnya adalah kalian lihat dari gugus fungsi etanol maupun dari ether. Kira-kira adakah hubungan dengan ikatan kimianya? Nah, ikatan apa yang terjadi antara etanol dan ikatan apa yang terjadi dengan dimetil ether? Baru bisa menjawab nomor 2. Terus yang nomor 3 ini ada senyawa alkohol dengan berbagai macam titik didih. Nah, ini kalian tipsnya bisa melihat dari posisi gugus alkoholnya ya, walaupun molekulnya sama. Yang satunya di nomor 1, ada yang di nomor 2, yang satunya ada cabang. Nah, kenapa dia semakin ada cabangnya, dia titik didihnya semakin rendah. Yang keempat ini kalian harus memberikan nama IUPAC dari masing-masing struktur. Kemudian pilihlah ya yang ada alkohol sekundernya. Nah, tadi kan alkohol sekunder itu alkoholnya bagaimana? Ya, alkohol atau OH yang terikat pada karbon yang mengikat 2C tetangga. Selanjutnya adalah ether. Ya, untuk ether ini hanya membuat tata nama IUPAC, terus menggambarkan struktur serta memberikan nama trivial. Untuk nama IUPAC ether bisa memakai alkoksi alkana. Sedangkan untuk nama trivial bisa diakhiri dengan ether. Untuk menggambar struktur ya, jangan lupa gambarkan rantai induknya, baru berikan nomor, kemudian letakkan masing-masing cabangnya. Kalau nama trivial nanti jangan lupa bisa mulai dari di kanan gugus
oksigen atau mulai dari di kiri gugus oksigen, baru tengah-tengahnya adalah ether. Nah, jangan lupa dibuka channel YouTube-nya tentang ether, itu sudah saya bahas. Terus selanjutnya adalah aldehid. Untuk aldehid, tulislah satu dari molekul senyawa berikut. Oh, ini ada yang asam karboksilat ya, jadi ketambahan. Terus sama aldehida. Terus yang kedua, nah ini ada penjelasan bahwa penambahan rantai karbon akan meningkatkan titik didih. Ya, karena semakin panjang rantainya maka untuk memutuskan ikatannya semakin lama, sehingga titik didihnya semakin panjang atau semakin tinggi. Nah, coba diurutkan dari senyawa tersebut mana yang memiliki titik didih rendah terus sampai ke tinggi. Terus yang ketiga, kelarutan senyawa aldehid menurun dengan meningkatnya jumlah atom karbon. Ya, karena semakin banyak atom karbonnya maka dia akan sulit larut dalam air. Nah, ini sedangkan yang ditanyakan urutkan senyawa aldehid dari kelarutan tinggi ke rendah. Nah, jadi yang paling banyak rantainya atau banyak atom karbonnya dia memiliki kelarutan yang rendah dalam air. Terus yang keempat, aldehid direduksi oleh gas helium menghasilkan alkohol primer. Nah, kalau misalnya 3-bromo-1-butanol maka aldehidnya apa? Nah, tipsnya karena aldehid itu selalu ada di nomor 1 untuk gugus fungsinya, maka nanti ya tinggal meletakkan saja untuk alkoholnya diganti dengan gugus fungsi aldehid. Yang kelima, memberikan nama IUPAC dari aldehid. Kalau aldehid berarti berakhiran al. Terus kalau trivial berakhiran aldehida atau aldehid. Yang kelima, gugus fungsi keton. Nah, ini ada nama trivial metilprobil keton pada nomor 1, diminta untuk menuliskan nama IUPAC. Kalian bisa menggambarkan dulu strukturnya, baru diberikan nomor dari struktur itu, baru kemudian diberikan tata nama IUPAC. Terus yang kedua, berilah nama IUPAC senyawa di bawah ini. Tipsnya adalah tentukan rantai yang terpanjang. Nomor 1 adalah nomor yang terdekat dengan gugus fungsi. Ya, walaupun diputar-putar jangan sampai keliru. Baru tentukan cabang-cabangnya. Kalau misalnya ada bermacam-macam cabang, maka alfabet yang pertama itu yang disebut dahulu dibandingkan alfabet yang berikutnya. Terus yang soal ketiga, keton memiliki BM atau berat molekul rendah, akan mudah larut dalam air. Ya, ini terkait dengan jumlah karbon yang terikat. Jadi semakin panjang karbonnya maka sulit larut dalam air. Nah, tinggal diurutkan saja bagi berapa jumlah karbonnya dari masing-masing struktur itu. Nah, bisa digambarkan supaya tidak bingung. Terus yang keempat, titik didih senyawa keton meningkat dengan penambahan atom karbon. Ya, ini karena disebabkan semakin sulit untuk menguraikan atau melepaskan ikatannya. Nah, tinggal digambar senyawa-senyawa ketonnya, kemudian mana yang paling panjang itu yang punya titik didih besar. Yang kelima, senyawa keton memiliki rantai induk dan rantai jambang. Nah, ini kalian harus menggambarkan. Yang pertama adalah rantai induknya 2 pentanon,
Setelah digambarkan 2 pentanon, diberikan nomornya, kemudian baru diisi cabang-cabangnya sesuai dengan soalnya. Setelah sudah diisi cabangnya, maka ditentukan nama IUPAC-nya. Kalau keton kan berakhiran dengan on. Yang keenam adalah asam karboksilat. Di sini yang pertama pertanyaannya adalah kereaktifan senyawa asam karboksilat meningkat dengan penambahan jumlah atom karbon. Jadi semakin panjang atau semakin banyak C-nya, maka kereaktifannya semakin bertambah. Nah, untuk senyawa-senyawa itu tinggal kalian gambarkan berapa jumlah atom karbonnya pada masing-masing senyawa. Kalau yang ditanyakan kereaktivitasnya yang rendah, maka berarti karbonnya yang paling sedikit. Ya. Yang kedua, produk yang terbentuk dari reaksi asam butanoat dengan etanol. Nah, apa kira-kira reaksi antara asam karboksilat dengan alkohol? Apakah menghasilkan ester ataukah menghasilkan yang lain? Terus yang ketiga, prediksikan produk reaksi reduksi asam butanoat. Ya, kalian harus mencari apa itu reduksi. Kemudian hasilnya, kalau misalnya asam karboksilat direduksi menghasilkan apa. Terus yang keempat, nah ini diminta menguatkan kelarutan yang paling rendah dalam air. Nah, berarti kalau misalnya semakin panjang karbonnya, maka dia sulit larut dalam air. Nah, sedangkan kalau misalnya kelarutan rendah, berarti karbonnya bagaimana? Nah, bisa dihitung sendiri. Terus yang kelima, senyawa asam karboksilat sebagai berikut. Mana yang memiliki titik D paling rendah? Tadi sudah dikatakan bahwa semakin panjang rantainya, maka dia akan semakin sulit mendidih karena untuk melepaskan ikatannya semakin lama. Terus yang keenam, gambarkan struktur. Ya, yang pertama adalah tuliskan rantai induknya ya, berikan nomor. Karena ini asam karboksilat, berarti di ujungnya ada gugus karboksil. Selanjutnya adalah ester. Untuk ester pada nomor 1 yang memiliki berat molekul rendah, dia mudah larut dalam air daripada ester dengan BM tinggi. Nah, ini tinggal mengurutkan saja mana yang memiliki BM rendah atau tinggi. Nah, berat molekul ini dipengaruhi oleh jumlah atom karbon. Otomatis dengan semakin panjang atom karbonnya, maka dia akan menambah berat molekulnya. Dan sebaliknya. Yang kedua, ini diminta untuk memberikan nama IUPAC. Nah, ini termasuk ester. Kira-kira apa namanya? Yang terakhir, yang ketiga adalah menggambarkan struktur etil propanoat. Tipsnya, tentukan rantai induknya, terus gugus fungsinya, kemudian tentukan nomor dari senyawa itu. Nah, sudah selesai ya, gampang kan? Ya, nanti dicoba ya latihannya supaya lebih mahir dalam belajar kimia farmasi. Nah, jangan lupa subscribe di YouTube Dosen Farmasi Cantik gratis. Terus jangan lupa ikutin Instagram saya @anitapuspawi ataupun Facebook Anita Puspawi Diana. Jangan berikan komentar kalau mungkin ada yang mau ditanyakan dan bunyikan loncengnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.